tim Indonesia. Skyla King Kodok, silakan. Terima kasih Bang Surya. Dan ini dia, kita akan segera meluncur menuju game yang kedua pada malam hari ini. Survivor yang ada di rumah boleh spam lagi. Hashtag FFVida bersatu 4 tim Indonesia. Let's go. Kita meluncur menuju Alpha. Ada tambahan ya King Ada Kodok ya, ada tambahan. ada. Iya. Nah, ini kita ngelihat gimana pesawat bergerak dari pertengahan Ocean View dan juga Snowfall menuju ke Vantage King Kodok. Yes, lihat bagaimana dengan arah pesawat seperti ini. Lagi-lagi harusnya tidak ada gangguan di beberapa drop zone. Tapi tidak ada juga tim yang cukup usil ternyata untuk saling mengganggu. Sisi atas dari Buriram udah pasti aman. Dari Snowfallnya, Garrison pun tidak ada pertemuan dari tim-tim Malaysia yang sempat terjadi cukup fatal untuk regen mereka sendiri padahal ya. Keren ya, prediksi lu gak ada yang terjadi hari ini. Nggak ada. Tapi kan Ada. itu memang yang ditakutkan. Yoi. Yang lebih kita takutkan adalah Onyx yang ketemu dengan tim Famos. Apalagi Onyx yang telah turun King Kodok. Aduh, resiko cukup besar dari Onyx kalah dapat senjata kali ini karena ternyata para punggawa dari Famos sudah mulai memegang senjata. Namun, lihat belum ada yang terlalu all in. Famosnya benar-benar nahan. Keuntungan ada di tangan mereka. Mereka ada di tengah dan para punggawa dari Onyx benar saja terculik. Daxel dapetin satu orang Grime kali ini. 3 lawan 4. Tidak bagus dari segi posisi. Adam coba untuk bersabar, tarik ke arah belakang tapi nggak ada jalan yang keluar. Mau nggak mau harus coba diperangin karena mereka kalau bergerak ke area belakang pun akan menjadi jalan buntu dan tidak memiliki kompon. Resiko cukup besar ditambah dengan adanya UAV membuat posisi mereka semakin terreveal jelas. Adam melihat diincar melawan seorang Lozi, tembakan masuk bakal coba dihajar sama Lozi, dapat headshot tapi gagal. Adam terjatuh begitu saja. Dua anggota yang tersisa Wings tidak memiliki kompon apapun kecuali satu batu. Bahkan kali ini Asep Rumput juga udah connect, dapat pepeng shoot. Ending coba dilakukan tapi belum sempat. Daxel datang, sisa Zero yang harus berlari kali ini. Waduh, sangat berbahaya kali ini. Seorang Zero harus kabur menyelamatkan poin dan juga teman-temannya. Reset dari sini memang nggak terlalu sulit karena di pinggiran bakal cukup kosong. Tapi dapetin resource balik yang bakal menjadi satu tantangan lebih terhadap mereka. Dan kali ini kita melihat juga EVOS yang bergerak dengan sangat cepat kali ini King Kodok. Wah, 2 menit bro. Langsung masuk ke daerah bawah Militia ya. Ini untuk memegang atau mengendalikan arsenalnya mungkin dari arah belakang. Cuman yang memang jadi resiko adalah tadi VSAK Sriwijaya juga datangnya cepet banget. Nggak disangka-sangka rotasi mereka cepat. Dan emang hal ini harus terjadi mengingat sisi kanan mereka. Kalau mereka bermain di area base camp dari VSAK Sriwijaya, itu ada tim Expand juga yang harusnya keluar tanpa gangguan. Sekarang Core Memory yang akan menjadi lawan dari EVOS Divine berada di area terbuka. Ray kali ini bakal coba untuk menahan diri. Udah dari positioning coba dilakukan oleh Core Memory. Berhasil dapetin satu orang Kogar. Menjadi angin segar pastinya. Satu skala dan langsung menempatkan seorang Polki juga. 2 anggota dari Core Memory berhasil dimakan. Lihat bagaimana seorang pun. Sisa seorang diri. 1 jam saja coba diburu sama 2 orang sekaligus. Tidak bisa kepada-pada. Ini dia EVOS. Berhasil sapu bersih dan baru kehilangan siapapun. Tapi VSAK Sriwijaya juga harus kehilangan 2 anggotanya kali ini Bung Sky. Sangat disayangkan kali ini VSAK dan juga tim Onyx harus kelimpungan bertemu dengan tim-tim dari negeri jiran King Kodok. Yang satu VSAK hanya menyisakan 2 player saja, sementara kalau dari Onyx tadi hanya tersisa 1. Iya ya, jadi dua-duanya kalah nih hitungannya nih kita nih. Dan resikonya bakal tinggi banget apalagi dari tim VSAK Sriwijaya itu tadi sempat turun di tengah, berarti mereka risetnya itu lewat menuju ke area Militia. Tinggi banget resikonya kalau mau lakukan riset di sana karena udah pasti bakal ada tim juga yang akan bertengger di sekitaran Militia. Salah satunya adalah EVOS yang berkemungkinan nantinya kalau melihat VSAK kembali itu akan disantap dengan cukup maksimal oleh EVOS Divine. Ya, sementara EVOS dengan 5 poin eliminasi mereka masih cukup pede untuk stay di bagian dari Arsenal karena setidaknya mereka sudah mengusir 2 tim sekaligus yang membuat mereka cukup bisa mengandalkan posisi mereka saat ini. Karena fightnya juga barusan berada di sekitar situ aja King Kodok. Ya, jadi memang tujuannya, objektifnya adalah kali ini ngamanin Arsenalnya nggak dari dalam Militia, tapi dari luarnya. Dan itu udah dilakukan dengan cukup baik dengan clearing terhadap core memorinya. Sebenarnya memang tantangan terbesar tadi adalah bagaimana core memory menjadi lawan mereka. Namun karena sudah dibersihkan, tidak ada
gangguan. Di area militia juga jadi kosong karena tidak ada WAG juga yang ke sana. Cenderung WAG kali ini bergerak ke area bawah menghindari sisi tengah karena mereka paham resikonya. Perang mereka 2 kali di area militia lawan Evo sih gagal. Kalau mereka masih keras kepala, ya siap-siap aja digagalin lagi. Yes, sementara kalau kita lihat di bagian dari stadium, sudah ada fight yang akan terjadi antara WAG dengan tim Famos kali ini, King Kodok. Oke, menarik bagaimana setup sudah mulai dilakukan juga sama seorang Alan. Seorang diri dari Alan dan infonya mini banget. The Axel kalau sampai posisinya nggak ketahuan dan tidak terbaca, WAG yang bakal kandas. Lihat bagaimana pergerakan sedikit demi sedikit juga bakal coba dilakukan John. Kali ini akan menumpuk di sisi kiri. Alan terlihat, Losi langsung masuk dengan mudah Tatsuya. Lihat bagaimana seorang Alan terkena satu tembakan namun masih tidak apa, masih slow kali ini. Akan coba ditahan dulu oleh kedua tim. Onyx berhasil melakukan satu revive tapi tidak ada momentum yang harusnya terjadi di Onyx itu sendiri. Alan masih memegang kendali dari vending mesin. Ada Krillin yang tumbang di tengah seorang Jun. Tembakan kritikal yang luar biasa kali ini. Lihat bagaimana pertemuan terjadi antara keduanya. Serus tidak bisa untuk memberikan perlawanan kembali. Alan dapat satu tapi 1 jam saja pun akan menutup dirinya, sedangkan Expor coba berduel bersama dengan seorang The Axel kali ini yang berhasil dikandaskan menjadi salah satu pembalasan, namun belum cukup karena lihat Famosnya masih ada 3 orang, sedangkan Expor sendirian. Posisinya juga udah kebaca. Ada core memory juga yang akan datang ikut campur harusnya Bung Skela. Sangat tidak menguntungkan untuk WAG setelah 3 knockdown yang mereka dapatkan berhasil untuk reset kembali. Dan kali ini bakal ada core memories juga yang akan join to fight tentunya. Expor akan menemui ajalnya sesaat lagi. Seharusnya King Kodok karena tembakan sudah mulai connect kepalanya. Helmnya harus hilang, barusan ditembak dari jarak jauh dan itu dia akhir dari WAG King Kodok. Bro, vamos bro! WAG tim yang suka perang justru harus terusir kalah mereka dan harus tusun hitungannya di posisi 12. Ada core memory juga yang harusnya tadi datang ke arah tim Famos. Itu juga bakal jadi marah bahaya dan sudah dipaksa. Lihat, baru saja aku sebutkan, baru menang langsung kandas. Famos juga harus tumbang di posisi ke-11 kali ini. Gak diuntungin banget kedua tim melakukan fight di bagian stadium. Memang gak ada AG di sana, tapi tentunya tim yang lain juga sering banget untuk melakukan hal tersebut. Apalagi core memory kita ingat ya, mereka habis reset 4 playernya. Jadi wajar kalau memang mereka bergerak ke area pinggiran gitu kan. Tujuannya memang mencari resource yang dibutuhkan, tapi bertemu dengan tim yang baru saja bertempur. Namanya rezeki nomplok, diselesaikan, dapat poin eliminasi. Mereka masih utuh 4 orang. Tim Flash ingin menggunakan cara yang sama, tapi sebenarnya tadi tim Flash juga udah kebaca posisinya dengan penggunaan Arvon yang dibuka oleh core memory itu sendiri. Lihat bagaimana core memory tidak langsung bergerak ke sisi kanan, tapi mereka coba untuk nahan, bergerak ke kiri, mencari posisi dari tim Flash, tapi sedikit offset dari seorang Kogar. Date kali ini bakal coba diincar terlebih dahulu sama seorang Bon juga dari sisi atas. ABCD berhasil menumbangkan satu orang jump. Tidak bagus dari core memory, setelah mereka cukup berantakan. Padahal mereka udah tahu, tapi ternyata justru mereka kali ini yang bakal coba dimainkan. Lihat bagaimana 3 anggota terkena damage yang begitu fatal. 1 jump dari seorang Kogar, masih bisa dapetin 1 orang di zoom, tapi 2 Bunggawa bakal coba menerobos. Ending coba dilakukan, tidak akan bisa. Kogar tidak melihat sisi atas, terjatuh juga dari seorang Volky. Punggat harus menghilangkan jejak kali ini. Yes, menyisakan seorang Punggat yang harus segera kabur dan menyelamatkan posisinya dan juga teman-temannya ini. Akan menjadi satu keuntungan untuk tim Flash karena mereka juga baru saja mendapatkan resource dari 3 tim sekaligus. Sementara EVOS kali ini akan menumbangi teman-teman yang sudah berada di depan mereka, yaitu tim Todak King Kodok. Nyaman betul Todak. Bermain di area tenda darurat tidak akan bisa bertahan lama. Sangat mudah sekali untuk diinisiasikan tembakan, apalagi ternyata ada ikut campur juga dari Bigetron yang membuat akhirnya dari tim Todak terabsen menyisakan seorang Fidel saja. Lihat EVOS Defense menguasai satu kompo dengan cukup nyaman bersamaan dengan Bigetron. Sisi tengahnya ada Fidel yang harusnya kalau keluar udah pasti akan tumbang. Tidak akan bisa juga melakukan revive terhadap teman-temannya. Ini sebenarnya merupakan kompon yang walaupun nanti di dalam zona bakal nggak enak buat di defense karena semua orang bakal bergerak ke arah sana, mau di bagian atas, mau pakai portal go, mau pakai mini launchpad, semuanya akan ke arah EVOS nantinya. Apalagi kalau mereka dapat posisi dari zona ke-6-nya. Nah, ini mereka mungkin lagi menunggu zona selanjutnya akan ke arah mana dan mereka bakal berganti tempat untuk bertahan di dalam kompon. Ini bakal menjadi sangat berbahaya, tapi satu nilai plus menurut gue yang udah berhasil didapatkan EVOS yang mungkin bisa ngebawa mereka sampai ke late game adalah
Lu bisa lihat resource mereka nih bagus banget King. Ya, per playernya ini udah siap ya untuk bertempur di area late game dan ini akan menjadi poin plus untuk EVOS Divine bisa menahan pertempuran at least. Pesaka juga akan melakukan moving ke kompon yang didudukin sama Todak. Ini bakal jadi bahaya buat Pesaka Sriwijaya karena Todak aja rata ditembakin oleh dua tim. Dan kali ini bakal coba diselesaikan juga dari Todak di posisi ke-10. Lihat bagaimana posisi di kiri. Ada tim EVOS yang menembak arah mereka juga. Revive coba dilakukan. Bakal coba dipaksa. Rasha dapat free hit kali ini. Tembakan akan terus masuk. Membuat Pesaka Sriwijaya berharap dapat kompon masuk ke dalam zona, tapi justru malah masuk ke jebakan kali ini. Yes, lagi dan lagi kita bisa melihat ada 3 tim dari Indonesia yang sudah berada dalam zona selanjutnya. Hanya Onyx saja yang masih belum terlihat, tapi hujan peluru sudah mulai dirasakan. BTR mendapatkan satu komponen cukup solid untuk di defense kali ini, dan tentunya mereka bisa memberikan tembakan ke arah manapun yang mereka suka dengan kompon yang sangat ideal kali ini. Sementara Onyx yang baru saja selesai melakukan reset, mereka harus fight dengan siapapun dan fightnya harus cepat untuk mendapatkan resource memasuki menit ke-11 King Kodok. Iya, tapi dengan resource adanya perang di area late game kayak gini bakal jadi PR sih buat Onyx itu sendiri. Ketemunya sama Buriram. Waduh, iya lagi, makin puyeng, Makin puyeng. Tapi untungnya dari bawah kemungkinan terbesar ketemunya mungkin sama Core Memory juga bersamaan dengan mungkin Pesaka kalau memang mau menerobos. Ada expand juga sebenarnya di sisi kanan. Onyx masih belum dapetin kompon yang bagus. Ada beberapa vehicle juga yang dikuasai, tapi hal tersebut harusnya Onyx sadar tidak akan cukup untuk menahan gempuran pada akhirnya kalau mereka memaksakan menerobos terlebih dahulu. Tapi pilihan mereka akan menjadi penting. Ini penggunaan Armon akan menjadi mahal untuk Onyx kalau memang mereka mau move sekarang juga. Atau mereka bisa main santai aja dan gerak ke bagian batu depan dulu aja sih, untuk menghindari tembakan dari sisi depan dan juga sisi sebelah kiri gitu. Tapi pertanyaannya, langkah selanjutnya langkah apa yang akan mereka ambil King Kodok? Karena dari situ bakal benar-benar sulit buat masuk ke dalam zona. Itu dia, mau nggak mau harus nungguin perang pecah dulu di area dalam. Dan kebetulan perang memang sudah mulai pecah kali ini. Ada tim Flash melawan kawan-kawan dari Expand kali ini. Sudah ada lemparan utility juga, tapi lihat Onyx masuk di momen yang tepat. Nice. Menjadi orang ketiga dan berhasil untuk memberikan damage, tapi belum mendapatkan apapun. Onyx tidak mau terburu-buru. Ternyata dari tim Expand juga akan melepaskan diri dari pertempuran karena sadar ada Buriram yang juga harus tumbang di posisi yang ke-9. Berarti kalah melawan God of Love untuk kedua kalinya, Bung Skela. Luar biasa, 2-0 untuk Buriram United kali ini, dan God of War sedang berapi-api. Sementara kalau kita lihat dari BTR, mereka akan kedatangan satu tamu yang tidak diundang di sana. Ada Expand dan God of War pun tidak akan tinggal diam. Kalau fight terjadi, kemungkinan besar dari kejauhan God of War akan melakukan follow up dari menggunakan senjata jarak jauh maksud gue. Dan ini Expand udah checklist banget untuk masuk ke dalam dan mereka nggak perlu engage Bigetronnya, mereka tinggal sharing kompon aja. Ini bagus banget sih pemilihan dari Expand ya. Iya. Karena resikonya akhirnya dipotong semua. Padahal resiko terbesar tim yang tumbang duluan adalah Expand. Tapi ternyata Onyx yang mendapatkan resiko tersebut. Karena apa nggak ada Expand? Expandnya berhasil lari. Onyx yang baru datang akan menjadi target dari tim Flash dan juga Core Memory dari posisi kanan dan juga kiri. Adam mau lari kemana? Tidak ada waktu, tidak ada tempat. Dan Onyx harus tumbang di posisi ke-8 dan pertempuran bisa saja pecah antara Core Memory serta adanya tim Flash kali ini. Ya, sementara kalau kita lihat dari Core Memory sudah mulai masuk ke daerah pertahanan dari Pesaka. Tembakan sudah mulai dirasakan, informasi sudah diberikan dan satu player berhasil di take down oleh seorang ABCD kali ini King Kodok. Aduh, ternyata Pesaka Sriwijaya mereka lebih memilih untuk berlari. Mereka lebih memilih untuk berpindah. Kompon yang sekarang dijadikan target oleh banyak tim. Jelas kehilangan satu orang gardu akan beresiko cukup besar karena dengan adanya Guns aja yang tumbang, ini membuat mereka harus bermain dengan 3 anggota yang harusnya itu tidak akan cukup. Stevie-nya udah dibuka dan itu belum ada yang mendekat. Kalau nanti ada yang mendekat tidak memiliki Stevie, itu bakal menjadi marah bahaya untuk Pesaka Sriwijaya. Ya, sementara komit dari Pesaka tadi menurut gua nggak all in sih. Yang satunya coba ratakin, yang tiganya udah siap untuk kabur. Tadi kalau misalkan dari belakang camp yang ditutup aja pakai glue wall, sisanya cabut, masih bisa selamat King Kodok. Betul, karena setup mereka sebenarnya udah bagus gitu. Cuman emang komunikasinya sedikit meleset, tapi Core Memory juga akan menjadi tombal kali ini. Lagi dan lagi korban di tenda darurat dimakanin oleh Bigetron. Core Memory pun tumbang di posisi ke-7 di area bawah. Udah kedatangan tamu juga.
Keton harusnya sadar ada tim Expand. Naik lagi dari seorang Koja. Hati-hati tembakan masuk ke arah dirinya. Ternyata ada tim Flash juga yang join. Lihat ada God of War yang juga ikut campur. Karena kalau keluar pasti God of War akan nyayur banget dari segi tembakan. Zona tidak di tangan mereka. Mereka harus segera mengambil keputusan. Lihat ada EVOS juga yang bakal ikut campur. Jangan mengetep. Abeknya dapetin satu karena serang Bais. Bahkan Aim God juga mendapatkan satu setelah berbuka dari Bigatron. Namun pertempuran tadi adalah Drian. Dapat karena serang Giong. Tapi juga dapat satu dan Bigatron dipukul rata di posisi ke-6. Dan Joel kali ini pun harus terjatuh di tangan serang Aim God. Masih ada 5 tim tersisa. Semuanya akan masuk secara paksa. Bahkan di belakang ada Ekman yang terus dihujani peluru oleh Pesaka Sriwijaya kali ini. Dapetin satu, tim Flash tumbang juga. Dua Punggawa menghilang. Ekman akan menjadi target yang mudah, target yang nyaman. Lihat bagaimana Ekman juga harus rata kali ini. 3 tim tersisa. 3 orang dari Pesaka Sriwijaya berada di area Watchtower. Namun dari EVOS juga masih ada di area bawah. 10 poin eliminasi coba dikantongi. God of War lagi-lagi dapat posisi yang nyaman. Mereka tidak perlu bertempur untuk masuk ke dalam zona karena sudah ada penumpukan di satu titik. God of War harusnya akan jauh lebih nyaman, Bung Skyla. God of War bahkan jauh lebih nyaman, tapi kalau kita lihat dari kondisi God of War harus secepat mungkin bergerak ke arah sisi sebelah kanan kalau mereka mau memenangkan fight kali ini dan membiarkan Pesaka ribut besar dengan teman-teman dari EVOS. Tapi fight akan segera bergerak dan zona pun akan mengikut ke arah EVOS dan tentunya ini akan menjadi keuntungan untuk Pesaka dan juga EVOS Divine, King Kodok. Oke, ini berkumpul di satu titik. Zona juga akan bergerak ke area open field. Semuanya harus bergerak juga. Satu tembakan tadi membuat satu punggawa dari God of War tumbang juga itu menjadi salah satu trigger untuk God of War akan jauh lebih disiplin lagi. Karena kalau sampai God of War tadi tidak di take down lebih dulu satu orangnya, itu akan terus memberikan pressure yang sama. Oke, masih ada Stevie juga yang bakal coba digunakan. Zona akan moving kali ini. Pergerakan sudah mulai dilakukan. Yanbin akan coba jadikan target, tapi Joel juga sadar mereka harus bergerak. Coba dihancurkan dari semua keluar yang ada sama serang OB, tapi masih belum cukup karena masih ada kompon. Asli 4 connect karena 3 player sekaligus. Bukan hal yang baik untuk para punggawa dari Pesaka Sriwijaya karena ini akan mendelay pergerakan mereka. Mereka akan menahan sampai durasi dari Astro 4-nya habis. Dan udah ada bos yang melakukan moving ke sisi kiri, naik ke sisi atas. Garu bakal coba diincer. Atau Rabi juga harus tumbang begitu saja. Tidak bisa bertahan lebih lama. 10 poin eliminasi dikantongi. Masih belum cukup. Ada Rasha yang dapetin satu Rabi di sana. Tapi berfokus ke sisi kanan. Rey memasang sebuah granat kali ini. Masih belum connect tapi masih bisa dapetin satu damage. Yanbin tumbang di tangan seorang Rey. Lihat bagaimana seorang Rey bermain dengan cukup agresif. 1 jam sudah dilakukan. Berhasil untuk memberikan pressure yang sangat-sangat besar. Namun God of War lagi-lagi mereka melakukan satu reset yang cepat sekali. Sehingga Rasha berhasil menumbangkan satu orang demon. Repositioning coba dilakukan juga sama seorang Aim God kali ini. Bermain di sisi atas. Pesaka Sriwijaya coba ikut campur. Tapi akan coba diselesaikan dengan cukup baik. 2 lawan 1 kali ini cukup tenang. Joel masih berputar. Tidak ada tempat. Dan berhasil. Pesaka Sriwijaya akan diruntuhkan. Akan diratakan. Tapi 3 orang dari EVOS masih akan bermain di sisi atas. Bersamaan dengan 3 orang yang berada di area bawah. Gardu bersembunyi semaksimal mungkin agar bisa dapetin posisi. Tapi Gardu kelihatan ditumbangkan di posisi yang ketiga. 4 lawan 3. Ini dia keuntungan dari tangan EVOS Divine. God of War akan coba untuk bermain secara agresif. Coba untuk putar ke area bawah. Ton kali ini bakal berincar diterobos sama serang Aim God. Dan berhasil Hotel menerobos begitu saja. Rasha dapetin satu. Selesai. EVOS Divine berhasil mendapatkan